Mari merapat, tolong Sentani, mari. Kalau cara model begini ini ada permainan. Situasi sore ini. Depan masjid Gedung Pramuka. Pulang. Kaspiral. Ini orang-orang yang bawa uang nih. Orang-orang yang bawa uang nih. Masih foto dorang. Foto. Kerja jujur saudara. Foto, nanti Tuhan bunuh kamu mati Foto dorang, foto. Pulang. Kamu jangan datang kemari bikin kacau. Buang muka ke sini. Kamu buang muka ke sini. Langsung punya muka. Kamu jangan munafik di sini Kilo semua jalan jadi. Pasti sampai itu pos. Siap coblos nomor 2. Mungkin saya mau dengar dari abang-abang punya pendapat terkait dengan Parcok nih. Ya, terkait situasi ya atau apa yang kita sebut Parcok ini, saya pikir fakta-fakta kita jelas ya. Di Heram, kemudian di Muara Tami, dan masih banyak yang lain yang kita tidak bisa sebutkan. Tapi yang paling penting hari ini saya mau beritahu buat kawan-kawan Parcok ini dan juga warga masyarakat, Parcok atau lembaga ini lahir dari anak kandung reformasi. Kita berharap mereka ini menjadi garda terdepan untuk menegakkan demokrasi dan tidak lagi bermain-main membelokkan kedaulatan rakyat. Pesan saya kepada kawan-kawan kita yang masih terlibat atau menjadi bagian dari Parcok, hentikan semua sandiwara kalian. Hari ini sudah berakhir. BTMCK telah mendapatkan kedaulatan rakyat. Dan tadi saya dan teman-teman yang bergerak di beberapa distrik atau PPD, itu bahkan teman-teman relawan sudah sampaikan, kami rela mati kalaupun harus berhadapan dengan mereka. Artinya akumulasi rakyat terhadap perilaku Parcok ini sudah klimaks. Iya, sudah gerah. Untuk itu saya berharap melalui podcast ini untuk kalian hentikan semua itu. Mari menjaga kedaulatan rakyat, kemudian biarkan semua proses ini melahirkan pemimpin yang sudah rakyat kehendaki melalui tanggal 6 Agustus kemarin. Terima kasih. Baik. Abang? Iya, yang pertama kami menghimbau kepada Parcok karena ini kejadian juga terjadi di Sarmi juga. Mereka datangi penyelenggara ingin berdiskusi, ya intinya adalah kalau bisa dirubah angka perolehan yang sudah dari PPS itu ke PPD itu kalau bisa dirubah. Tetapi hari ini dengan pengalaman KPU Kota Jayapura kemarin itu yang 3 orang komisioner diberhentikan, ini menjadi pembelajaran bagi seluruh penyelenggara di seluruh Papua. Jadi Parcok ini kalau dia tidak punya kepentingan di dalam pemilu kada, maka dia tidak akan terlibat. Ini real ya, ini kita bicara sesuatu yang real, kita tidak usah bohong-bohongan lah. Kalau ada senioritasnya terlibat dalam pilkada, maka tentu ada semacam intervensi untuk bagaimana bisa mendongkrak senioritasnya. Tapi kalau misalnya ini murni orang-orang sipil saja yang maju, ini saya yakin Parcok dan yang lain itu pasti akan berdiri netral. Oleh karena itu ke depan ini 2 hal ini menjadi pembelajaran. Lembaga ad hoc ini juga perlu harus diatur untuk memiliki kekuatan. Mereka tidak bisa terpengaruhi dalam segala apapun, baik penyelenggaraan pemilu maupun pemilu kada. Yang kedua adalah ke depan itu dalam pemilu kada ini sebaiknya yang alumni Parcok ini jangan lagi deh. Cuma ini kan demokrasi, kita nggak bisa menutupi itu. Tapi ke depan ini harus dijadikan sebagai pembelajaran yang baik bagi lembaga institusi ini, supaya ketika ada senioritasnya tetap mereka memegang teguh netralitas itu. Itu yang kita harapkan. Saya kira begitu dari saya. Baik. Abang
Silakan. Ini Parcok nih. Partai yang baru muncul nih, Abang kan Golkar nih paling lama ini. Ya. Ini pelaku Parcok juga ini. Jadi intinya bahwa sebagai warga negara Indonesia kita mestinya memberikan dukungan kepada institusi kepolisian. Polisi ini menjadi garda terdepan juga dalam penegakan hukum. Kita juga berharap polisi ke depan bisa bersama-sama dengan rakyat mengawal proses demokrasi dalam sebuah negara modern seperti Indonesia akan lebih baik. Tapi dalam prakteknya ada 1-2 oknum, oknum ini huruf besar di bold lagi, di garis bawah lagi, yang memberikan aksi-aksi atau kegiatan-kegiatan yang memang berusaha mengganggu. Tapi sekali lagi ini oknum, kita berharap ke depan perilaku-perilaku ini tidak boleh lagi terulang, karena yang dilakukan oleh oknum ini akan merusak citra institusi yang kita sangat banggakan, kita sangat jaga, kita hormati, dilahirkan dengan penuh pengorbanan dari rakyat Indonesia, mengawal bangsa ini dengan baik. Kita sayang polisi, tapi kita ingin jangan lagi ada anggota di internal lembaga ini yang merusak institusinya sendiri. Kita sayang lembaga ini. Kita juga kalau ada kader-kader polisi yang baik, masih banyak polisi yang baik kok. Bisa berkontribusi dalam pembangunan, bahkan di pilkada juga nggak apa-apa. Sepanjang bisa mengikuti proses dengan baik, menjunjung tinggi aturan, menghargai proses demokrasi yang baik, nggak jadi masalah. Terima kasih. Baik. Wah, tim hukum disuruh. Silakan Abang. Ya. Ya, yang selalu menghadapi laporan-laporan semuanya. Menghadapi cobaan dan tantangan. Ya, iya. Semuanya Ya. deh. Pertama, dalam demokrasi Indonesia, dalam benak kita, dalam state and nation, idealnya sebuah negara demokrasi, harusnya ketika polisi maju, pemilu itu jauh lebih aman loh. Tapi ini kok terbalik, begitu loh. Harusnya ketika tentara maju, pemilu dan demokrasi itu menjadi aman. Karena ini adalah hajat berbangsa dan bernegara yang menjadi tugas keseharian beliau-beliau ketika masih jadi aktif. Pemilu ini kan berhubungan dengan Kamtibmas. Kenapa jadi tambah kacau? Iya, kenapa kok jadi tambah kacau loh? Ini adalah maskotnya Kamtibmas yang pakai logo Bayangkara. Bayangkara itu di zaman Majapahit ada pasukan pengamanan Majapahit itu namanya Bayangkara. Kemudian polisi ini mengadopsi logo itu menjadi, dan itu gagah perkasa kayak Gajah Mada. Cuma kalau kalian itu tertolak oleh undang-undang. Kalian tertolak oleh undang-undang. Maksudnya tertolak itu apa? Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2020 mengatur tentang 3 hal. Tugas polisi adalah mengawasi pelaksanaan pemungutan suara di TPS dan atau rekapitulasi. Mengawasi pendistribusian logistik. Lalu melaksanakan patroli di seputaran wilayah kayak distrik ya di patroli. Ini terbalik, mereka yang di dalam, warga yang disuruh keluar patroli. Itulah. Jadi mereka ini sudah dilarang oleh undang-undang dan ini peraturan Kapolri loh. Bosnya beliau-beliau ini yang bikin. Lalu di dalam peraturan Kapolri itu juga di dalamnya ada pembatasan 2-3 hal utama. Pertama adalah polisi dilarang mempengaruhi pilihan pemilih di TPS atau di rekapitulasi. Itu pembatasan dalam peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2020 itu. Lalu yang kedua adalah Sekarang bagi pansos. yang kedua adalah dilarang membawa persenjataan dalam arena pemungutan suara dan rekapitulasi. Tapi kita lihat-lihat ini kok tentengan laskar senjata laras panjang seolah kayak kita jejak pendapat. Di sini bukan pemilu, kayak jejak pendapat mungkin ya. Jadi rakyat berhadapan-hadapan dengan ada satu semacam kita bisa saja apatis terhadap disintegrasi bangsa, bahwa ada suara rakyat yang dibawa ke TPS dan mau dilindungi oleh negara melalui instrumen Parcok ini, menekan mereka untuk harus berpisah. Sementara suara rakyat itu hak yang harus dilindungi, ini kedaulatan yang harus dilindungi, dan tugas Parcok melindungi. Ini malah memporak-porandakan. Nah, dua sistem ini yang kemudian dalam proses masa kampanye sampai dengan pemungutan suara, kita punya 25 kasus, 205 alat bukti. Dalam rekapitulasi pasca tanggal 6 sampai dengan tanggal 7, itu sudah ada 10 kasus Parcok.
Gitu. Macam-macam. Ada yang keluarkan tembakan lah, ada yang turun dengan pasukan personil di kantor distrik. Sampai saya lupa ini kantor distrik kan kantor Kapolsek ini. Gitu loh. Ini kan situasinya jadi beda. Kok demokrasi Indonesia kok sangat menakutkan sih? Kok kesuguhan orang-orang yang seperti ini menjadi teladan di saat mereka aktif. Artinya bahwa ternyata yang di depan kamera itu tidak sesungguhnya sama dengan di belakang kamera. Ini bangku tipu saja sebenarnya. Iya, panggung sandiwara saja. Nah, pada kesempatan ini dengan sisa waktu yang ada, sudahlah kalian kembali pada tugas kalian sesuai dengan yang diamanahkan oleh Undang-Undang Kepolisian. Peraturan KPU juga mengatur tentang itu. Lalu yang paling terakhir adalah ada peraturan bersama antara KPU, Bawaslu dan Kepolisian. Bawaslu harus bertindak loh. KPU harus bertindak loh, PPD yang ada di kantor distrik, Pandis yang ada di kantor distrik harus bertindak karena mereka diatur dalam peraturan KPU yang sama, peraturan nomor 25 tahun 2023 tentang tahapan dan tata cara rekapitulasi. Nah ini KPU juga membiarkan, PPD juga membiarkan, ya kan? Pandis juga membiarkan. Sudahlah, ini pola-pola untuk penggelembungan suara. Janganlah peristiwa di Jayapura Selatan menjadi terulang. Kasihan Bapak ini panutan. Yang ditugaskan juga di lapangan itu juga panutan, dan demokrasi ini sudah jalan aman dan damai. Jangan diperkeruh suasananya dengan fakta-fakta yang ada dengan intervensi, intimidasi dari Parcok dan seterusnya. Saya kira demikian. Terima kasih.